Di suatu hari di tahun 1998, terdapat seorang pastor bernama Pilon membentuk sebuah tim untuk menginvestigasi fenomena supranatural yang dinamakan Hepta, yang terdiri dari Sario, Gloria, Paz, Gerardo, dan Pilon sendiri berperan sebagai pemimpin dari tim tersebut. Mereka semua memiliki obsesi dan tugas masing-masing dalam tim tersebut. Sario berobsesi untuk membuktikan kehidupan setelah kematian, apalagi setelah kematian sang suami tercintanya. Gloria memiliki bakat untuk menerawang dan dapat berperan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan para roh. Paz bertugas sebagai kameramen dan dokumentasi. Sedangkan Gerardo adalah ahli fisika yang penasaran akan alam roh, dan Pilon sendiri memiliki tujuan lain, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu malam, Pilon mengajak para timnya untuk mengadakan rapat di sebuah kedai kopi guna membahas sebuah kasus yang terjadi di sebuah toko barang antik. Namun, tak semua anggota tim dapat menghadiri pertemuan tersebut diakibatkan kesibukan masing-masing. Contohnya Gloria yang sedang mengadakan kencan buta dengan seorang duda yang berakhir meninggalkannya begitu tahu bahwa ia adalah seorang paranormal. Sedangkan Gerardo mendapatkan undangan makan malam dari seorang profesor dan kemudian mengutus siswanya yang bernama Pablo untuk mewakilinya dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Paz sibuk mengurusi para cucunya. Singkat cerita, Pilon, Sario, dan Pablo saling menceritakan tujuan masing-masing. Pilon menegaskan kepada Pablo bahwa mereka bekerja bukan untuk mencari keuntungan, melainkan secara sukarela membantu orang yang membutuhkan. Sedangkan Sario menceritakan bahwa suaminya sangat terobsesi dengan dunia roh dan kemudian mereka bersepakat untuk membuktikannya. Apabila salah seorang dari mereka mati duluan, ia akan memberitahukan kepada pasangannya berupa kode yang hanya mereka sajalah yang tahu bahwa dunia roh itu ada atau tidak. Setelah menunggu lama dan para anggota tim pun tak kunjung datang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bubar dan halo teman-teman semua dari seluruh penjuru Nusantara dan secara khusus kepada teman-teman dari penjuru alam semesta dan dunia lain. Selamat datang kembali di channel ini yang akan membahas semua jenis film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat yang akan membuat Anda semua berolahraga jantung untuk beberapa menit ke depan. Bagaimanapun kabar kalian semua, yang pasti saya akan selalu mendoakan yang terbaik bagi kita semua. Untuk kali ini kita akan mengulik sebuah film yang konon katanya diangkat dari kisah nyata yang bergundul Fenomena 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak sampai tuntas. Intro. Setelah Pilon, Sario, dan Pablo berpisah dari kedai kopi sebelumnya, si pastor memutuskan untuk pergi sendirian meninjau toko barang antik yang dilaporkan telah terjadi fenomena supranatural. Setibanya di TKP, Pilon disambut oleh Marisa yang bertugas sebagai penjaga dan pemegang kunci toko. Lalu Marisa menceritakan kepada Pilon bahwa untuk hari ini, toko tutup lebih awal dikarenakan pagi ini terjadi sesuatu keanehan. Seorang pelanggan tiba-tiba saja berlari keluar toko sambil ngompol di celana. Kemudian Marisa mempertegas tentang kasus pembunuhan sebelumnya yang pernah terjadi di tempat itu, bahwa yang terbunuh ialah suaminya sendiri dan sekarang ia hidup berdua dengan putri sematawayangnya. Saat Pilon mengucapkan bela sungkawanya, Marisa malah menjawab dengan polosnya dan tanpa merasa berdosa. Ya, begitulah hidup. Tak berapa lama Marisa pun langsung mengambil kunci toko untuk diberikan kepada si tua Pilon guna melakukan tugasnya. Ketika Pastor Pilon memasuki toko barang antik tersebut, ia pun merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan memenuhi setiap sudut ruangan tersebut. Dengan perlahan ia pun menyisir setiap ruangan untuk memeriksa hingga tibalah si pastor di sebuah lemari yang terbuka dengan sendirinya. Saat si pastor tidak tahu diri ini mencoba untuk mendekati lemari tersebut, tiba-tiba pada keesokan harinya, para anggota Hepta berkumpul di sebuah rumah sakit untuk melihat keadaan Pilon yang sedang tak sadarkan diri. Di sana sempat terjadi perdebatan konyol antara Sario dan Gloria. Sario mulai menyindir bahwa kalau saja semua anggota datang dalam pertemuan tadi malam, Pilon tidak akan mengalami hal buruk ini. Sedangkan Gloria malah membantah dan mengatakan, bisa saja si pastor ini terserang penyakit mendadak. Ya namanya juga membela diri setelah kencan buta yang gagal di malam sebelumnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang dokter yang memarahi mereka dikarenakan hanya satu orang pengunjung saja yang diperbolehkan masuk di ruangan perawatan tersebut.
Gloria yang sedang jengkel pun langsung membantah dan memberitahukan kepada si dokter bahwa di ruangan itu sedang dipenuhi banyak orang dan yang dimaksudnya adalah para roh orang yang telah tewas di rumah sakit itu, dan ada seorang wanita yang mengatakan akan menuntut si dokter atas kelalaiannya. Wanita itu datang ke rumah sakit dengan penyakit tumornya, namun si dokter memberikan obat pencahar yang membuat si wanita itu meninggoy 2 hari setelahnya. Mendengar akan hal itu, si dokter yang panik pun langsung marah dan mengusir mereka keluar dari ruang perawatan itu. Sesaat kemudian, ketika Gloria mengambil barangnya yang ketinggalan, Sario pun langsung mengajak untuk melanjutkan penyelidikan yang telah dilakukan Pilon di toko barang antik sebelumnya, dan malam pun tiba. Sambil menunggu jemputan, Gloria sempat-sempatnya mampir di sebuah warung untuk membeli 1 slop rokok. Disusul mobil jemputan yang telah tiba, mereka pun berangkat ke TKP diiringi dengan Pablo yang batuk-batuk dikarenakan asap rokok yang telah menyelubungi seisi mobil tersebut. Waduh, sangat luar biasa. Dalam perjalanan, Paz yang merangkap sebagai supir mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan yang membuat para penumpang seolah-olah sedang berada dalam kapal yang diterjang oleh badai. Dalam momen itu, para senior menjelaskan semua prosedur dan cara kerja tim kepada Pablo hingga akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa cacat. Di malam itu mereka pun disambut langsung oleh pasangan pemilik toko yang bernama Enrique dan Cumi-Cumi yang juga akan ikut dalam investigasi tersebut. Saat sedang berbasa-basi, mata Paz dan Gloria terus saja memperhatikan Enrique yang membuat saya bertanya-tanya ada apa sebenarnya, hingga akhirnya saya pun paham bahwa Enrique mencat alisnya dikarenakan penyakit yang bernama alopecia areata yang membuat semua bulu alisnya rontok dan mengakibatkan stres bertegangan tinggi terhadap dirinya. Dan tak lama kemudian mereka pun memulai aksinya. Setelah memasuki toko, sambil memandu tim penyidik, Cumi menjelaskan semua kejadian aneh yang pernah terjadi di tempat itu, dan Enrique yang skeptis akan hal mistis pun menegaskan bahwa apapun yang telah terjadi di toko tersebut adalah di luar akal sehat. Pablo yang seorang fisikawan juga menuturkan bahwa semua fenomena dapat dijelaskan secara logika, hingga akhirnya Enrique menjawab, "Ya gue dulu juga berpemikiran sama kayak lo. Jadi, simak aja sampai tuntas." Sesaat kemudian, Gloria mulai merasakan sesuatu dan mulai memutari Enrique untuk memastikannya, yang membuat Enrique hanya bisa tertunduk dan salah tingkah. Lalu, Cumi kembali memberitahukan bahwa Enrique menderita penyakit hiperhidrosis yang membuatnya keringat berlebihan dan mengakibatkan bau badan. Setelah Enrique mengusir bau badannya tersebut, mereka pun memulai investigasinya. Gloria sebagai medium pun langsung menerawang ruangan tersebut dan coba tebak apa hasilnya. Gloria yang sedang terburu-buru akan kencan buta lagi menyatakan bahwa TKP tersebut aman dan langsung meninggalkan tempat itu. Kemudian Sario yang jengkel akan tindakan Gloria itu pun langsung mengejarnya dan mulai menceramahi Gloria dengan kata-kata bijaknya yang akhirnya membuat Gloria mengurungkan niatnya dan melanjutkan tugas untuk menginvestigasi toko tersebut. Saat semua sedang berkumpul untuk memulai penyelidikan babak kedua, tiba-tiba terjadilah guncangan lokal di toko itu dan mereka pun langsung beranjak menghampiri ruangan pusat anomali tersebut. Setibanya di ruangan tujuan, mereka pun mendapati fenomena supranatural di tempat itu berupa barang-barang yang telah berpindah dari tempat susunannya, lampu gantung yang mulai berputar dengan sendirinya, dan sebuah cermin yang telah memecahkan sebuah patung. Aneh bukan? Dan semua keanehan itu mengakibatkan Enrique makin tertekan stres yang membuat rambutnya semakin rontok dan ia pun ketakutan hingga membuatnya ingin keluar secepatnya dari tempat itu. Singkat cerita, untuk memastikan siapa dalang di balik fenomena ini, Gloria pun langsung mengeluarkan Ouija board-nya untuk menghubungi roh yang ada di tempat itu. Di sisi lain, Enrique makin merasakan tekanan stres yang membuat dirinya semakin berkeringat hingga membuat cat alisnya meleleh dan kelihatan aneh. Lihat saja sendiri. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka pun langsung beraksi dengan Ouija board-nya dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan standar berupa nama, alamat, serta tujuan si hantu tersebut. Selagi papan petunjuk bergerak-gerak dengan sendirinya, Gloria meminta agar para peserta melepaskan jari mereka satu persatu secara berurutan, hingga yang tersisa ialah papan petunjuk yang bergerak-gerak dengan sendirinya, dan
Enrique yang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tertekan dan ketakutan itu pun tanpa sadar terkencing di celananya lalu hendak beranjak pergi dari tempat itu. Dan saat Gloria menghentikan langkah Enrique, tiba-tiba saat Sario meminta Pablo menyalakan senter, mereka pun mendapati Enrique yang telah kerasukan sedang berdiri kaku di lorong pintu, lalu seketika terbang menuju ruangan lain dan mereka pun langsung mengejar Enrique yang telah dibawa pergi. Setibanya di ruangan sebelah, mereka mendapati Enrique yang sedang berdiri di depan sebuah cermin lalu membentur-benturkan kepalanya ke cermin tersebut. Dikarenakan mereka masih memiliki rasa kemanusiaan, mereka pun berupaya untuk menghentikan Enrique agar kepalanya tidak bocor. Akan tetapi para tim tersebut kewalahan menahan tubuh Enrique yang sedang dalam mode kerasukan hingga akhirnya Sario memutuskan untuk melumpuhkannya dengan cara menendang bola kastinya yang membuat Enrique tersungkur dan tak berdaya. Saat semua memperhatikan pemutar musik yang menyala dengan sendirinya, tiba-tiba Enrique yang masih kerasukan bangkit di hadapan Gloria dan memberikan peringatan bahwa mereka semua akan dihakimi dan Enrique pun pingsan seketika. Setelah kejadian tersebut, lalu Cumi bersama Enrique dengan tatapan kosong dari mata pandanya pun pergi meninggalkan tempat itu. Pablo yang telah merasakan pengalaman supranatural itu pun merasa puas karena ikut mengalami dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan tersebut. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja dikarenakan ia pun tak dapat berbuat apa-apa untuk membantu. Dan setelahnya Sario, Paz dan Gloria sepakat untuk rehat sejenak sambil minum-minum di sebuah bar untuk membahas strategi selanjutnya. Dalam kebersamaan itu, tiba-tiba saja terjadi perdebatan antara Sario dan Gloria yang akhirnya membuat Gloria memutuskan untuk meninggalkan Sario dan Paz untuk melanjutkan penyelidikannya. Tak berapa lama kemudian, Sario dan Paz kembali ke TKP untuk mengumpulkan perlengkapan mereka dan mengakhiri investigasi di malam itu. Selagi Paz disibukkan dengan peralatannya, Sario yang masih belum puas dengan hasil penyelidikan itu pun menjumpai Marisa untuk menggali informasi lebih dalam seputar kejadian yang pernah terjadi di gedung tersebut. Marisa yang tampak aneh dan tak dapat menolak permintaan itu pun mengajak Sario masuk ke dalam rumahnya untuk melakukan wawancara. Sementara Marisa ke dapur, Sario mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Susan yang adalah anak dari Marisa. Dalam wawancara tersebut, Sario mendapati banyak memar yang terdapat di sekujur tubuh Susan yang membuat Sario langsung mengambil kesimpulan bahwa si anak ini adalah korban KDRT dan berencana untuk membawa Susan keluar dari tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Paz yang sedang memutar hasil rekaman videonya mendapati Marisa yang sedang melakukan kekerasan terhadap Susan dalam video tersebut dan kemudian memperhatikan keadaan dari jendela lalu mendapati Marisa yang sedang mempersiapkan sebuah pisau untuk aksi kejahatannya dan Paz pun langsung bergegas untuk menolong rekannya itu. Di sisi lain, Marisa yang telah siap untuk melancarkan aksi kejahatannya tiba-tiba terhenti oleh bunyi bel dan mengurungkan niatnya sejenak untuk mengecek siapa si pengganggu yang datang di malam buta itu yang ternyata adalah Paz yang datang dengan alasan untuk meminjam kain pel guna membersihkan toko yang sedang dalam keadaan berantakan. Setelah Marisa mengajak Paz masuk ke dalam rumah, ia pun langsung mengunci kembali pintu itu agar mangsanya tidak dapat kabur. Sembari Paz mengajak Marisa ngobrol untuk mengulur waktu, Sario dan Susan memanfaatkan kesempatan itu dengan mengendap-endap menuju pintu depan untuk dapat kabur dari tempat terkutuk itu. Namun siapa sangka Susan yang polos malah mengeluarkan suara untuk berpamitan kepada ibunya yang membuat Marisa langsung beraksi menghajar Paz dan langsung menghampiri Sario untuk meremas mulutnya dan membunuh mereka di tempat itu. Singkat cerita, setelah pergelutan panjang yang nyaris membuat mereka tewas, akhirnya Gloria tiba tepat waktu dan memukul kepala Marisa dengan bola sihirnya yang membuat Marisa seketika pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama setelahnya, Susan yang telah mengalami KDRT ditampung oleh Sekte Perlindungan Anak dan Marisa pun ditampung oleh pihak kepolisian. Apakah dengan begini kasusnya terselesaikan? Oh tentu tidak saudara-saudara. Lanjut. Setelah kasus Marisa terselesaikan, akhirnya para anggota tim merasa bahwa tugas mereka di tempat itu telah selesai dan berbenah untuk meninggalkan tempat itu.
Di detik-detik terakhir keberangkatan mereka, Gloria mendapati bola kristalnya yang tidak berada di tempat semestinya alias hilang, dan ia pun merasa aneh akan hal itu, lalu memutuskan untuk kembali ke dalam gedung untuk mencarinya. Sementara tak berselang lama setelah kepergian Gloria, Sario dan Paz yang sedang kehabisan rokok memeriksa tas milik Gloria dan tak sengaja menemukan bola kristalnya di dalam tas tersebut, dan seketika terdengarlah jeritan Gloria dari dalam gedung tersebut yang membuat mereka langsung kembali ke dalam gedung itu untuk membantu Gloria. Setelah pencarian yang panjang, kemudian Sario menemukan sebuah ruangan kosong yang berada tepat di balik sebuah lemari, dan mereka pun langsung memasuki lorong tersebut hingga tibalah mereka di sebuah ruangan ritual dan menemukan Gloria yang kerasukan sedang menunggu mereka di tempat itu. Lalu dengan santainya si setan yang merasuki Gloria mempersilahkan mereka untuk duduk sambil protes kepada mereka yang telah menyerahkan Marissa ke pihak yang berwajib, dikarenakan si setan ini ternyata sangat menyukai keluarga kecil tersebut untuk dipermainkan. Ternyata selama ini Marissa telah dikendalikan oleh si setan jahanam ini hingga akhirnya tega melakukan KDRT terhadap anaknya sendiri, saudara-saudara. Tak lama kemudian, setelah si setan melepaskan semua unek-uneknya, Sario dan Paz bernegosiasi agar si setan membebaskan tubuh Gloria, yang membuat si setan itu pun hipertensi dan mengakibatkan gempa lokal yang membuat kebocoran pada dinding ruangan itu, dan perlahan tapi pasti air pun mulai memenuhi tempat tersebut. Sedangkan di alam lain, Gloria menemui Pastor Pilon untuk meminta petuah akan apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Lalu, Pilon menyarankan kepada Gloria untuk melawan balik si setan itu dan kemudian membawa si setan tersebut ke hadapan Pilon untuk disegel bersama dengan jiwa Pilon. Setelah drama yang terjadi di antara mereka, akhirnya Gloria pun tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Pilon dan langsung melawan balik si setan tersebut. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan, Gloria pun berhasil memindahkan si setan jahanam tersebut ke hadapan Pilon untuk disegel selamanya. Sedangkan di dunia nyata, tubuh Gloria mulai linglung dan secara tak sadar mulai membantingkan kepalanya ke atas meja dan meronta-ronta hingga akhirnya ia pun pingsan dan tak sadarkan diri. Paz yang sedang sibuk mengamankan Sario yang telah pingsan pun melihat kejadian itu dan langsung bergegas kembali untuk menyelamatkan Gloria yang sedang sekarat dan tertimpa oleh sebuah balok. Di saat Paz dalam keadaan bingung dan kalap harus bagaimana, Sario pun tersadar dan langsung membantu untuk menolong Gloria, dan mereka pun berhasil selamat keluar hidup-hidup dari tempat terkutuk itu. Di pagi harinya, Gerardo pun muncul untuk memberitahukan dua kabar kepada teman-temannya tersebut. Kabar pertama adalah Pastor Pilon telah berhasil pergi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua adalah, menurut hasil penyelidikannya, ternyata roh yang menggentayangi toko barang antik sebelumnya adalah roh seorang pastor yang terlalu terobsesi untuk memburu para penyihir wanita di zamannya, sehingga setan tersebut mengincar Sario, Gloria, dan Paz hanya karena miskomunikasi saja. Oh ya, ternyata si Gerardo selama ini disibukkan dengan penyelidikannya sendiri. Gue pikir cuma makan gaji buta, cuk. Dan tamat. Yap, inilah filmnya yang berjudul Fenomena yang dirilis di tahun 2023. Film horor bercampur komedi ini emang lumayan lah buat ditonton sambil menemani istirahat kalian semua. Jika ada pertanyaan seputar film ini ataupun request dari teman-teman semua, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu subscribe dan like kalau teman-teman suka, karena itu akan sangat membantu sekali bagi saya dalam terus mengembangkan channel ini. Sekian dari saya. Di sini The Films pamit undur diri. See you on the next video. Bye.